Ibu akan menemui ayahmu. Kau mungkin berpegangan pada keyakinanmu, dan ibu akan berpegang pada keyakinan ibu. Tuan Kan, jangan khawatir. Bibi akan kembali. Ibu, Najma, ibu ingin nomor telepon jasa pengiriman yang sudah kau berikan mainanmu itu. Sekarang juga, ayo cepat, ikut ibu. Bagaimanapun caranya, ibu ingin boneka itu kembali. Aku tidak bisa melakukan apa-apa, Shirin. Aku sudah berusaha semampuku, tapi tidak bisa juga. Jujur saja, adik Hasina tidak punya kuasa. Ini masalah pembunuhan. Tidak ada yang bisa dilakukan sebelum persidangannya dimulai. Untuk sementara Rashid harus tinggal di penjara. Kau sudah mengirim putraku ke penjara. Kau tidak usah pura-pura menangis. Dia ingin melepaskan diri dari cekramamu, tapi kau malah memasukkannya ke dalam penjara. Kau harus bertanggung jawab dengan semua ini, Razia. Akan aku balas semua perbuatanmu. Apa yang kau lakukan? Kau selalu mengira kalau aku adalah musuhnya Rashid. Harusnya sekarang kau sudah mulai menyadarinya. Aku berusaha untuk melindungi Rashid, Bi. 17 tahun yang lalu pabrik itu sudah dibakar. Dan juga ada seseorang yang meninggal di dalam pabrik itu. Tapi aku tidak tahu, Bi. Sebenarnya Rashid saat itu melakukannya dengan sengaja atau tidak. Aku sama sekali tidak tahu, Bi. Tapi apa? Apa yang sudah Bibi lakukan? Bibi selalu saja berteriak padaku kalau aku menyembunyikan sesuatu tentang pabrik boneka itu. Dan sekarang semuanya sudah terungkap, kan? Aku menyembunyikan kebenaran hanya untuk kepentingan Shirin dan juga anak-anaknya. Dia cucu-cucumu, Bi. Tidak peduli apapun yang kulakukan sekarang. Dan aku sudah berusaha untuk melindunginya. Tapi sekarang Rashid harus menanggung semuanya. Dia harus menanggung akibatnya. Ya Allah. Razia. Razia tidak bersalah. Maafkan aku, Shirin. Aku sudah berusaha semampu yang aku bisa untuk menyelamatkannya. Tapi siapa yang sudah terlibat? Dia adalah Asad Ahmed, kan? Dia cucumu, Bi. Kakakmu, Ayan. Kakak tirimu. Setidaknya cobalah untuk mengerti saat ini, Ayan. Cobalah untuk mengerti siapa yang mencintaimu dan siapa yang tidak mencintaimu. Kau bilang kalau kau mengenal komisaris polisi. Tolong bantu aku untuk bertemu dengannya sekali saja. Ini sangat penting. Aku tidak tahu kalau... Dengarkan aku ya. Persidangan Rashid akan dimulai 5 hari lagi. Aku harus melakukan sesuatu selama 5 hari itu. Jadi tolong bantu aku. Baiklah. Iya, terima kasih banyak. Ibu. Ponsel ini memiliki nomor telepon dari komisaris. Dan masih banyak lagi kantor yang lainnya. Ibu boleh menggunakan ponsel ini untuk menelpon mereka. Mereka pasti akan menjawab.
Kalau kau mengenal mereka, kenapa kau tidak menelpon mereka? Kenapa harus menelpon mereka? Haruskah aku bilang pada mereka untuk membela seorang penjahat? Dengar, Ibu. Aku tidak bisa melihat Ibu memohon pada orang lain. Kalau ingin bicara dengan siapapun, katakan saja, aku pasti akan membantu. Tapi jangan beranggapan pendapatku tentang Tuan Rashid Ahmed kan sudah berubah. Apa yang kulakukan itu benar. Aku tidak bisa mengabaikan itu. Kau harus memaksa Asad untuk mengubah keputusannya. Apa yang ibu katakan ini? Itu benar, Nak. Kau satu-satunya orang yang bisa menghentikan Asad untuk bersaksi melawan ayahmu. Dia akan mendengarkanmu, Nak. Ayan, ibu yang membuatmu berjanji untuk tidak bertemu dengan Asad lagi. Tapi ibu membebaskanmu dari janji itu. Ibu izinkan untuk bertemu dengan Asad, pergi dan yakinkan dia. Minta dia untuk tidak bersaksi melawan ayahmu. Ibu akan berikan apapun yang dia inginkan, Nak. Kalau perlu ibu akan menyembah kakinya. Tolong, Nak, bantu ibu. Tidak, ibu. Yakinkan dia bagaimanapun caranya. Setelah ayahmu kembali nanti, kita akan bicarakan tentang kejadian ini. Kebenarannya akan terungkap nanti. Ibu, Kakak Asad tidak akan pernah mendukung sesuatu yang salah. Sosok mayat sudah ditemukan di pabrik. Dan Kak Asad melihat ayah mendekati mayat itu untuk suatu alasan. Dia percaya jika ayah adalah pelakunya. Tapi sepanjang aku pernah mengenal Kakak Asad, jika dia berpikir itu kesalahan ayah, dia tidak akan pernah mendukung ayah. Berhenti berkata seperti itu, Asad. Kenapa kau tidak melupakan apa yang sudah terjadi di pabrik? Dan kenapa kau sama sekali tidak percaya kalau ayahmu sudah berkata jujur? Kau mungkin sudah salah menilai situasi ini. Bukankah ibu sudah bilang ada konspirasi disebutkan dalam rekaman di boneka itu? Mereka membahas tentang konspirasi. Lalu, kenapa kau tidak percaya pada ibu? Kenapa, Asad? Kau selalu bilang kalau Rashid sudah menyakiti ibu. Tapi kau tidak menghukum Rashid. Kau malah menghukum ibu. Peluru yang mengenai ibu. Ibu masih bisa menahan sakitnya. Tapi ibu tidak tahan. Apa yang kau lakukan sekarang? Ibu tidak sanggup, Asad. Cukup. Ibu, tolong jangan menangis lagi. Aku tidak sanggup melihat ibu menangis. Baiklah, aku akan menemui Kakak Asad. Aku akan bicara padanya, Ibu. Aku akan mengatakan padanya bahwa semua ini adalah kesalahpahaman. Dan Kak Asad tidak boleh menghancurkan segalanya karena hal itu. Kak Asad tidak akan menolak untuk melakukan apapun untukku. Dia tidak akan melakukan itu, Bu. Ayan. Ibu. Apa? Bagaimana bisa kau tidak peka seperti itu, Tuhan kan? Bagaimana bisa kau menyakiti ibumu? Aku tidak ingin bicara denganmu sekarang. Aku ingin sendirian.
Ya, aku bisa mengerti. Untuk apa bicara denganku? Siapa aku? Kau bisa menyendiri kalau kau mau. Tidak ada yang ingin bersamamu, Tuan Kan. Karena keras kepalamu. Dan juga ketidakpekaanmu. Dan tidak akan ada yang mendukung kesaksianmu. Apa maksudmu? Maksudku, kalau kau seorang saksi mata dalam kasus ini, begitu juga aku. Kalau kau akan bersaksi melihat ayahmu menggali mayat di pabrik boneka, maka aku akan membantah pernyataanmu. Jangan lupa, Tuan Kan, aku bisa melakukan itu. Ingat, Tuan Kan, jangan meragukan kemampuanku. Kau tidak akan melakukan itu. Kau tidak akan berbohong. Kau akan mengatakan pada semua orang apa yang sudah kau lihat. Kau paham? Tuan Kan, tolong. Tuan Kan, aku tidak ingin pernah berbohong. Aku ingin berada pada kebenaran. Benar, Tuan Kan. Seperti kata Bibi, akan ada persidangan 5 hari lagi. Apa menurutmu tidakkah kita harus mempertimbangkan pendapat Bibi juga? Terutama ketika dia mempercayainya. Coba pikirkan itu, Tuan Kan. Bagaimana kalau Tuan Rashid Khan dijatuhi hukuman? Kemudian kau mengetahui kalau dia tidak bersalah. Bagaimana? Tolong pikirkan itu, Tuan Kan. Ini kopi untukmu. Minumlah, nanti dingin. Ibu, kardusnya kan sudah aku sumbangkan. Kenapa ada di sini lagi? Tapi bagaimana aku mendapatkannya kembali begitu cepat? Aku tidak tahu. Tapi aku masih berusaha untuk melacaknya. Lalu siapa yang mengirimnya? Tuan Asad menelpon bosku dan mengatakan jika Anda ingin kardus ini segera dikembalikan. Najma, di kardus ini mungkin ada barang bukti untuk membuktikan ayahmu tidak bersalah. Terima kasih. Sama-sama. Najma, boneka itu tidak ada di kotak ini. Tapi aku memasukkannya dalam kardus ini. Lalu di mana? Kau mungkin tidak menyumbangkannya. Mungkin masih ada di rumah. Ayo cepat cari. Tapi ibu, aku sudah mencarinya kemana-mana. Kalau begitu, ayo cari lagi. Mintalah bantuan Zoya. Boneka itu barang bukti untuk membuktikan ayahmu tidak bersalah. Iya. Tolonglah. Zoya, tolong ya. Kami akan mencarinya, jangan khawatir. Ayo, Najma. Iya, Ayo. ayo. Ibu, lupakan boneka itu. Ibu harus tahu semua itu adalah harapan palsu. Boneka itu tidak akan membuat perbedaan, Ibu. Bukti itu bisa membantu kalau memang dia tidak bersalah. Ibu tidak peduli apa yang kau katakan. Ibu hanya tahu kalau boneka itu bukti yang penting. Itu akan membantu kita membuktikan ayahmu tidak bersalah. Apa kau mengerti?
Ibu, itu adalah kebenaran yang pahit. Ibu tidak bisa mencernanya. Tapi ibu harus menerima kebenarannya. Ibu harus menerima itu. Jika Tuan Rashid Ahmed Khan adalah seorang pembunuh. Kak Asad boleh saja berpikir jika dia bersalah. Tetapi dia tetap saja ayah kita, Kak Asad. Tidak, Ayan. Dia ayahmu, bukan ayahku. Tapi Kak Asad, Ayan, aku tidak akan ragu untuk menyerahkan hidupku padamu. Tapi aku tidak akan bisa melakukan apa yang kau inginkan. Karena aku sudah bersumpah, aku tidak akan menyelamatkan orang yang mencoba membunuh ibuku. dan aku juga sudah berjanji pada ibuku, Kak Asad, bahwa aku akan membawa ayah kembali apapun caranya. Kalau sampai ada yang membahayakan ayah, ibuku, aku khawatir ibu tidak bisa menahannya. Kak Asad, tolong, dia tidak bisa menahannya, Kak. Aku mohon, Kak Asad. Jika dia bebas, maka ibuku tidak akan aman. Kak Asad, bagaimana aku bisa meyakinkanmu jika ayah tidak akan pernah bisa menyakiti ibumu? Aku tahu fakta ini memang menyakitkan ibuku, tapi aku berusaha untuk bisa menerimanya, Kak Asad. Jika ayah sampai sekarang masih mencintai ibumu, mereka mungkin tidak serumah, tapi detak jantung mereka untuk satu sama lain. Ayan, kau mengatakan itu karena semua yang alami adalah cinta. Tapi aku hanya melihat ketidakpedulian. Aku tidak percaya. Tidak akan pernah percaya. Tapi Kak Asad, Ayan, aku tidak akan merubah keputusanku. Aku akan bersaksi melawan Tuan Rashid Ahmed Khan. Ini pertama kalinya. Aku menolak melakukan apa yang kau inginkan. Aku mohon maafkan aku, Ayan. Ayan, Kak Asad, seharusnya kau bertanya pada dirimu sendiri. Apakah kau menghukum ayah untuk pengaturan pembakaran pabrik boneka 17 tahun lalu? Atau kau membalas dendam pada dia untuk meninggalkan ibumu 17 tahun lalu? Kak Asad, seharusnya kau bertanya pada dirimu sendiri. Apakah kau menghukum ayah untuk pengaturan pembakaran pabrik boneka 17 tahun lalu? Atau kau membalas dendam pada dia untuk meninggalkan ibumu 17 tahun lalu?